إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah, peganglah erat agama ini dan jagalah tiang agama ini, yaitu salat. Tunaikanlah dengan penuh khusyuk, khidmat, karena inilah jalan orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang hakiki. Banyak orang terbuai dengan dunia, hati mereka disibukkan dengan gemerlapnya dunia sehingga melupakan kehidupan akhirat. Akibatnya mereka lalai dari Sang Khalik. Mereka abaikan syariat agama ini. Allah Jalla wa'ala berfirman yang artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka kelak mereka akan menemui kesesatan, yaitu lembah neraka. Quran Surat Maryam ayat 59. Ada sebagian orang yang mengerjakan salat namun tidak berefek positif kepada kehidupannya. Mereka tidak memperhatikan adab-adabnya, tidak konsisten menunaikan rukun dan adabnya. Yang ada hanya gerakan fisik belaka, namun kosong dari kehusuan. Seolah salat itu hanya gerakan badan tanpa ada ruh dan hati. Jemaah rahimakumullah, belum lagi keadaan mereka di luar salat. Sebagian yang tetap saja bertutur kata yang kotor, berperilaku buruk, tak segan memakan yang haram, dan berbagai kemaksiatan yang lain. Lalu mengapa salat mereka tidak membawa angin segar kepada perangai mereka? Jawabannya adalah karena ruh salat mereka belum bisa mereka hadirkan, yaitu kehusuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mensifati kaum mukminin bahwa mereka khusyuk dalam salatnya, dan sebagai balasannya Allah memberikan kemenangan dan keberuntungan bagi mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzi hum fi salatihim khashi'un. Yang artinya, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ibnu Rajab berkata, asal makna khusyuk adalah hati yang lembut, tenang dan tunduk. Hatinya luluh karena Allah. Bila hati khusyuk, maka ia akan diikuti kehusuan semua anggota badannya. Karena anggota badan mengikuti pada hati. Al-Hasan Al-Basri berkata, khusyuk mereka ada di hati mereka, sehingga mereka menundukkan pandangan dan merendahkan diri. Inilah jalan kaum salaf dalam salat mereka, yaitu mereka menghadirkan rasa takut ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat. Hatinya berkhidmat dan khusyuk, sehingga khusyuknya menjalar pada anggota badannya. Raut muka mereka, gerakan mereka, karena mereka menyadari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilang dari benak mereka semua urusan duniawi pada saat salat, karena mereka tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah salat menjadi ketenangan hati bagi mereka.
Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Anas radhiyallahu an, wajulat qurrata ayunin fi shalah, dan dijadikan kesejukan pandanganku di dalam salat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Juga dalam Musnad Imam Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai Bilal, bangunlah, rehatkan kami dengan salat. Inilah ketenangan yang hakiki. Ia tahu tatkala tangannya diangkat, sejatinya ia tengah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila menyedekapkan tangannya di atas tangan kanan di atas tangan kiri, sebenarnya ia tengah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Seperti itu yang dikatakan Imam Ahmad. Inilah sikap muslim dalam salatnya. Ia pererat tautannya dengan Allah agar bisa meraih janji Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah seorang muslim di mana tiba salat fardu, ia akan memperbagus wudunya, khusyuk dan rukunya dalam salat, melainkan ia salatnya menjadi kafarah, penghapus dosa yang sebelumnya, selama dosa besar tidak ia langgar dan ia berlangsung sepanjang hidupnya. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat rahimakumullah, kedudukan salat seperti kedudukan kepala dalam tubuh manusia. Orang yang salat sedangkan hatinya berputar-putar menerawang dunia, maka syaitan akan mencuri salatnya, yaitu dengan banyak menoleh, banyak bergerak, mempermainkan tubuh dan pakaiannya. Kadang ia tidak tumanina, tidak sadar, tidak faham apa yang ia baca, maka dikhawatirkan salat mereka tertolak. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna as-sawan nas sariqatan ladhi yasriqu salatah. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa yasriqu salatah? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha wa la khusu'aha. Sesungguhnya orang yang mencuri, orang yang paling buruk adalah orang yang mencuri salatnya. Sahabat bertanya, bagaimana ia mencuri salatnya ya Rasulullah? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku'nya, tidak menyempurnakan sujudnya, dan juga khusyuknya. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika hati manusia mengeras, manusia pun enggan mencari ilmu agama, maka banyaklah terlihat orang-orang yang merusak salat mereka. Ada yang salat namun tetap berbuat keji dan mungkar, atau berbuat hal yang merusak akidahnya, atau bertabrakan dengan dasar-dasar Islam. Ia tetap memakan riba, korupsi, menyuap, meminum khamar, dan lain sebagainya. Maka ini juga, apakah mereka mendirikan salat dengan baik atau menunaikan kewajibannya dengan baik? Itu perlu dipertanyakan. Demi Allah, sekiranya mereka menunaikan dengan benar, tentu mereka akan menghentikan semua hal yang haram. Hanya saja mereka ini telah menyia-nyiakan inti salat. Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu anhu berkata, ilmu yang pertama kali dihilangkan dari hati manusia adalah khusyuk. Hampir-hampir engkau memasuki masjid yang diadakan jemaah, namun tidak engkau pernah satupun melihat orang yang khusyuk di dalamnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Akankah kita berkenan dengan kembalinya dengan benar dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala hal, termasuk dalam menunaikan salat? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mewujudkannya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bertakwalah wahai hamba Allah. Marilah kita mengagungkan siar-siar agama ini. Jauhkan hati ini dengan dominasi dunia, agar kita selalu bertaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga salat kita pun khusyuk dan penuh hikmat.
Agar hati kita khusyuk, kita haruslah menghadirkan hati yang menghayati keagungan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik kita. Kita bersihkan hati ini dari segala hal yang membuat kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menyibukkan hati ini dengan urusan dunia, namun ramaikanlah hati ini dengan iman dan tutup rapat-rapat celah masuknya syaitan. Hal ini akan membantu kita ke dalam kehusuan, agar kita hanya memandang pada tempat sujud. Janganlah mata ini berkeliaran dalam salat. Juga kita bersedekapkan tangan kanan di atas tangan kiri kita saat berdiri. Hayatilah apa yang kita baca, baik itu ayat Al-Quran maupun doa-doa salat. Janganlah kita menengokkan wajah. Jagalah tumaninah kita. Hindari sikap tergesa-gesa dalam bergerakan-gerakan salat, apalagi mendahului imam. Juga hindarilah gerakan-gerakan sia-sia yang lainnya. Marilah kita perbanyak dan perbaiki sholat kita. Bila memang seorang hamba punya keinginan kuat untuk meraih kebaikan, Allah pun akan memberikan taufik dan memudahkannya. Sekiranya kaum muslimin menunaikan salat seperti halnya yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan taufik Allah, tentu itu akan menjadi langkah awal yang efektif untuk memperbaiki kondisi kita. Akan menjadi jalan menuju terbukanya kemenangan atas musuh dan merealisasikan kebaikan dunia dan akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب اللهم إني نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wa aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.